Halo Bapak Ibu, tugas saya enak Bapak Ibu, tinggal pendek. Tadi kan jelaskan company profile, tapi Pak Kanwar udah bawakan lebih dari lengkap. Jadi saya cuma tambahin dikit-dikitnya Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Nah, tadi jelaskan siapa saya, bahwa saya CEO, lalu kenapa ada di sini, ini aja yang saya bawain Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Nah, apa sebabnya? Kok sampai saya ada di sini pada malam hari ini? Ya, karena dulu saya sekolah supaya apa? Sekolah tinggi dan pintar supaya apa? Bisa kerja supaya dapat uang. Ya, kita lihat. Ini dia. Ya, kerja, dapat uang, masa depan. Itu dulu saya, Bapak Ibu. Ya, dan sekarang kenapa saya ada di sini? Karena dulu saya nggak sadar, Bapak Ibu. Saya nggak sadar bahwa yang saya lakukan itu bukan pinter, Bapak Ibu. Sekolahnya pinter, tapi yang saya lakukan tidak pinter. Karena apa? Kerja, dapat uang, supaya dapat banyak uang banyak kan Bapak Ibu. Kerja keras luar biasa kan Bapak Ibu. Pimpin banyak perusahaan kan. Setelah itu bisa nggak menikmatinya Bapak Ibu? Nggak ada, karena waktunya nggak ada. Dan ada orang yang lebih pinter Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Kerja bukan untuk kumpulkan uang, tapi apa? Bangun aset. Supaya asetnya bekerja untuk menghasilkan uang. Lalu masa depan. Kalau yang sebelah kanan ini bisa menikmati nggak uang yang dia dapat? Bisa Bapak Ibu. Itu sebab utamanya kenapa kita semua ada di sini Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Iya. Jadi kita Bapak Ibu harus buang konsep sekolah tinggi, bekerja, cari uang. Karena sekolah didesain untuk itu. Untuk menciptakan banyak apa? Banyak bangsawan Bapak Ibu. Tahu bangsawan apa? Bangsa karyawan. Betul? Ya, yang benar harus jadi apa? Pengusaha. Betul. Nah, lalu bertanya, bagaimana caranya untuk jadi pengusaha? Nggak ada modal, nggak ada ini, nggak ada itu. Betul Bapak Ibu? Itu sebabnya kita ada di ruangan ini. Ya, karena ini ada peluang usaha yang luar biasa. Karena Jenes menyediakan itu, tepuk tangan untuk Jenes Bapak Ibu. Ya, ini dia konsep dasarnya. Nah, Bapak Ibu tahu pentingnya jadi pengusaha. Kalau kita semua jadi pengusaha, Indonesia maju, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena menurut statistik, negara yang maju, pengusahanya, jumlahnya lebih besar dari 2% jumlah penduduknya. Yang paling hebat ekonomi di dunia siapa? Amerika. Tahu jumlah pengusahanya berapa persen? Lebih dari 9%. Dan Indonesia, Bapak Ibu tahu berapa? Jumlahin sama asongan segala macam nggak sampai 0,5% Bapak Ibu. Jadi kalau tanya siapa yang salah kita. Salah konsep. Kita berpikir untuk jadi karyawan. Harusnya kita jadi pengusaha. Ya. Nah, seorang pengusaha dia akan berusaha untuk akumulasi modal. Dan untuk itu dia bekerja keras luar biasa. Ya. Kita lihat contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tahu ada 3 era. Era industri, era teknologi, dan era informasi. Ada orang namanya Henry Ford, Bapak Ibu. Ya, dia bangun 1 miliar US dollar pertamanya butuh 25 tahun di era industri. Ya. Kenapa butuh 1 miliar US dollar? Ini dia hukumnya yang aneh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak punya uang, Bapak Ibu kepengennya apa? Pinjam uang. Datang ke bank. Dipinjemin nggak Bapak Ibu? Enggak. Dicek kerjaannya. Ini ya kan? Ya, itulah bank Bapak Ibu. Bank itu pinjemin payung di saat hari panas. Kalau hari hujan, payungnya diambil. Tapi kalau Bapak Ibu punya 1 miliar US dollar, bank datang ke Bapak Ibu. Perlu modal berapa lagi? Karena dia tahu Bapak Ibu hebat dalam memutarnya itu. Ngerti Bapak Ibu ya? Nah, kemudian kita lihat era berubah. Dari era industri ke era teknologi. Kita tahu kan orang ini Bill Gates. Siapa yang nggak tahu? Orang terkaya di dunia kan? Dia butuh 12 tahun untuk kumpulkan 1 miliar US dollar Bapak Ibu. Lebih cepat, eranya berubah. Nah, kita pikir itu udah hebat. Ada orang yang mungkin tidak sepinter Bill Gates, tapi dia lebih pintar cari uangnya, Bapak Ibu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jeff Bezos, dia dirikan sebuah perusahaan namanya Amazon.com.
dia hanya butuh 3 tahun untuk kumpulkan 1 miliar US dollar pertamanya. Ya, luar biasa. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kita lihat. Kenapa begitu? Ini Bapak Ibu, ya. Ini luar biasa, sampai majalah Fortune bilang dia salah satu dari 12 wirausaha terbesar di dunia, ya. Nah, sebetulnya apa sih dilakukan Jeff Bezos? Dia sederhana, dia cuma mengamati adanya perubahan perilaku konsumen. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi bukan kepintaran, tapi kepekaan untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu kalau mau usaha. Seorang pengusaha harus peka terhadap peluang, ya. Dia lihat perubahan perilaku konsumen Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu lihat saya kantongin apa nih Bapak Ibu? iPhone. Ada di ruangan ini yang nggak punya handphone? Nggak ada. Dulu semuanya nggak punya handphone. Kalau kita beli rumah, kita bilang lokasinya di mana. Betul? Ada listriknya nggak? Masuk saluran telepon nggak? Gitu. Sekarang nggak perlu. Kenapa? Nggak perlu pasang telepon di rumah karena setiap orang punya handphone. Jadi ada sesuatu yang berubah. Ya. Nah, ini handphone biasa atau smartphone? Nah, ini yang membuat perubahan Bapak Ibu. Pada saat kita pakai smartphone, kita cari informasi, kita tanya orang atau kita tanya Mbah Google. Nah, tanyanya ke Mbah Google, berubah total Bapak Ibu. Ini yang diperhatikan oleh Jeff Bezos. Ya, ada perubahan, cari informasi, semuanya online Bapak Ibu, semuanya online. Ya, semua online. Itu cari informasi. Mau reservasi, pilih antri atau begitu aja. Belanja juga begitu. Ya, luar biasa. Berubah total semuanya Bapak Ibu. Nonton, ya, mau begitu atau mau begini. Berubah Bapak Ibu. Itu enak Bapak Ibu. Dia nonton rame-rame konser. Kalau konsernya klasik enak. Kalau konsernya rock, kita datang. Pulangnya apa? Mati 5, mati 8, keinjak Bapak Ibu. Ya kan? Sudah berubah total. Nah, ini namanya era informasi. Nah, Jeff Bezos lihat fenomena ini, dia bangun perusahaan Amazon.com yang basisnya apa? E-commerce. Sekarang era e-commerce. Dan e-commerce lalu dilengkapi sama apa? Dropshipping. Yang kalau tradisional kita telepon hoka-hoka bento lalu dikirim delivery itu. Jadi e-commerce adalah internet kemudian dikirim, dropshipping. Ciri-cirinya internet apa Bapak Ibu? Ciri-ciri internet. Ciri-ciri internet adalah dia jalan selama 24 jam. Itu peluang yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau jadi pengusaha jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Ya, harus manfaatkan itu. Ya, bahkan ada orang di Cina yang katanya dia lamar pekerjaan di mana-mana, nggak diterima, lalu dia bikin perusahaan namanya Alibaba.com, sekarang jadi terkaya di Cina, Bapak Ibu. Luar biasa. Di sini juga banyak sekarang yang online e-commerce. Setuju Bapak Ibu? Nah, di sini ada orang yang melihat peluang untuk ajak kita semua jadi pengusaha. Ya, kalau kita yang bangun bisnis e-commerce sendiri, ya, dropshipping sendiri, modalnya mana? Betul. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ada perusahaan yang menggabungkan 3 hal ini. Network marketing, e-commerce, dan dropshipping. Ya. Nah, network marketing. Wah, saya tahu MLM kan? Beda Bapak Ibu. Network marketing, kuncinya adalah apa? Sistem. Bapak Ibu nggak akan bisa bangun kalau Bapak Ibu nggak punya sistem. Ya, selain Bapak Ibu harus punya leadership, Bapak Ibu harus punya sistem. Jadi sistemnya luar biasa. Nah, perusahaan ini menggabungkan ini sebagai sebuah platform baru. Platform baru, network marketing, e-commerce, dan dropshipping. Platform ini adalah peluang kita. Ya, platform ini adalah peluang kita. Ya, dan kita tahu perusahaannya adalah Jenes. Tepuk tangan untuk Jenes, Bapak Ibu. Presentasi saya masih panjang sebetulnya, tapi sampai di sini aja karena sebagian sudah ditolong oleh Pak Kanwar. Setuju Bapak Ibu? One team, one family, one Jenes. Terima kasih Pak Haryo.
Yang masih penasaran sama Pak Haryo, kita ketemu tanggal 17 September bulan depan. Ya. Tadi produknya soalnya sudah cukup komplit ya, diceritakan oleh Mr. Kanwar. Nah, untuk mempersingkat waktu,